Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita, HKBP Resort Surabaya. Hari ini tanggal 9 Juni tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak, mempersiapkan hati kita untuk disapa Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Di ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya baca sekali lagi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan seperti ini. Mololomo rohani debatanami nahului hami, sai baluon nadohami sian liang pamurunan na marnalanalai doho siat tangammu, ali Raja nami. Alai nang so lomorohana ikobotomu do, ali Raja nami. Nasuulu hami memilih tuaka debatamu manang marsoba tugana-gana siri naung pinajong-jong mi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dua terjemahan ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak, kita menemukan ada sedikit perbedaan penggunaan kata di sini antara sanggup dalam bahasa Indonesia dan mololomo rohani debatanami dalam bahasa Batak. Penekanan dalam bahasa Indonesia ketiga orang percaya yang bersama-sama dengan Daniel berada di dalam lingkungan kerajaan yang tidak percaya kepada Allah, pada Tuhan. Mereka diperhadapkan dengan satu ujian iman. Dalam bahasa Indonesia tadi yang dipakai adalah kata jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak,
dan seterusnya. Berbeda dengan penggunaan terjemahan dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Batak bukan yang ditekankan bukan soal sanggup atau tidak, tetapi ulo manang suolo, mau atau tidak mau. Sekalipun dua terjemahan ini berbeda, sebenarnya tujuannya sama saja. Sebab orang percaya di dalam nats ini, ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sedang diperhadapkan dalam situasi sulit di dalam hidupnya. Ketika raja menetapkan satu peraturan yang harus dituruti oleh setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya, harus bersujud menyembah pada patung emas yang didirikan sebagai simbol bahwa raja tersebut memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tetapi ketiga orang percaya ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sedang mempertahankan imannya. Bahwa sesungguhnya mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan berdaulat penuh dalam hidupnya. Tuhan yang mereka sembah justru memiliki kuasa yang lebih luas lagi daripada kuasa seorang raja. Maka dikatakan bukan soal bagaimana Tuhan mengintervensi hidup mereka. Apakah sanggup atau tidak sanggup? Bukan itu. Atau dalam bahasa Batak, ulu manangdang. Bukan itu. Tetapi bagaimana mereka sebagai orang yang percaya, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah satu-satunya yang mereka puji dan sembah. Maka yang kita lihat dari nats ini, Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati bukan diletakkan pada hasilnya. Bukan pada bagaimana seseorang beriman itu mendikte cara Tuhan dalam kedaulatan-Nya. Tetapi bagaimana seorang yang beriman, bagaimana seorang yang percaya, sepenuhnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang disaksikan, itu yang diikrarkan oleh ketiga orang beriman ini. Ketiga anak muda ini, kita tahu mereka adalah pilihan. Ketika raja menetapkan supaya dari keturunan umat Tuhan yang sedang dijajah berada di dalam kekuasaannya, sang raja menentukan satu peraturan bahwa ambillah dari antara anak-anak muda bangsa itu untuk tinggal menjadi pelayan di istana ini. Hidup mereka diatur sedemikian rupa, gizi mereka sangat diperhatikan oleh raja. Tetapi kalau kita melihat bagaimana pemenuhan gizi yang ditetapkan oleh raja untuk menjamin kesehatan dan kemampuan mereka sebagai abdi dalam kerajaan, mereka tetap setia, termasuk dalam hal makanan mana yang boleh mereka makan, makanan mana yang tidak boleh mereka makan, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan terbukti, kalau kita membaca kitab Daniel ini secara keseluruhan, kita tahu, terbukti mereka yang tetap setia
menghidupi segala aturan-aturan yang difirmankan oleh Tuhan, termasuk dalam hal makanan mana yang boleh, makanan mana yang tidak boleh. Mereka tetap setia pada aturan Tuhan itu. Buktinya mereka tetap lebih sehat. Tenaga mereka lebih kuat dari kaum-kaum muda yang lain. Dan ternyata ujian tidak berhenti di sana. Raja yang sedang berkuasa, sedang menentukan, sedang membutuhkan validasi, pengakuan tentang kerajaannya. Sampai dia membuat patung emas dari dirinya sendiri untuk disembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diancam jika tidak mau menuruti perintah sang raja, melawan perintah Tuhan, mereka akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka bertiga berkata tidak. Molo lomoro hani debatana hului hami, sai paluon na dohan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan yang kami sembah berkenan membebaskan kami, maka Dia akan membebaskan kami. Tetapi andai pun Dia tidak berkenan membebaskan kami, maka sekali-kali kami tidak akan menyembah, kami tidak akan memuja patung yang Engkau perbuat untuk disembah di seluruh negeri ini. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang mau kita ambil dari Nats hari ini adalah hidup ini bukan soal kita berada di zona nyaman. Hidup ini bukan soal bagaimana kita berjalan dalam hidup yang biasa-biasa saja. Justru iman yang sejati adalah ketika kita harus menghadapi tekanan-tekanan, ancaman-ancaman. Karena iman kita. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betapa mereka setia kepada Tuhan. Dan akhirnya, apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara? Para algojo yang ditugaskan untuk melemparkan mereka ke dalam liang perapian itu. Belum juga masuk ke dalam liang perapian, mereka sudah mati, saking panasnya. Api yang menyala-nyala, tetapi mereka bertiga. Justru itu yang dilihat. 3 orang yang dicampakkan ke dalam liang perapian. Tetapi orang melihat ada 4 yang berjalan hidup di api, di perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini. Proses hidup kita tidak selamanya baik-baik saja. Kita selalu berada seperti berjalan di tepi jurang yang begitu dalam. Karena iman kita. Tetapi keyakinan kita bahwa Tuhan berkuasa penuh dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mau melanggar perintahnya hanya untuk berada dalam zona nyaman. Di sanalah mujizat Tuhan dinyatakan. Mari jalani hidupmu hari ini dengan senantiasa percaya, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayailah, Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih sayang, Tuhan lebih berkuasa atas hidup kita daripada diri kita sendiri, daripada segala kuasa yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego sepenuhnya mempercayakan hidupnya ke dalam kuasa-Mu, sekalipun hidup mereka terancam, diancam oleh tekanan-tekanan kekuasaan yang ada pada zamannya. Mereka bertiga berani tampil beda tanpa harus mengikuti arus zaman yang sedang terjadi. Mereka tetap setia mempertahankan iman. Di sanalah Tuhan menyatakan bahwa kuasa-Mu menjagai dan melepaskan mereka. Ya Bapa dalam surga, demikian halnya dalam hidup kami saat ini. Terkadang
Bahkan sangat sering hidup kami diperhadapkan dengan ancaman-ancaman yang membuat kami harus hidup, harus berjalan di zona yang tidak nyaman. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap setia, mengimani Engkau, menuruti segala perintah-perintah. Kami tahu bahwa hidup kami di dunia ini adalah hidup sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, biarlah kesempurnaan kasih Tuhan senantiasa kami yakini dan imani, sehingga kami tidak meninggalkan Tuhan lalu mengikuti keinginan-keinginan dunia ini. Engkaulah pemilik kami, bahkan bumi beserta segala isinya adalah kepunyaan Tuhan termasuk diri kami. Biarlah itu menguatkan dan meneguhkan kami menjalani hari-hari kami saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu. Amin.